Champions League weekend, City Inter. Hmm. Pasti pasti ini orang bola itu anunya ke City gitu kan. Hmm. Semua kekuatan itu larinya ke City gitu. Yang Hmm. mendukung Inter mungkin ya fans United aja gitu. Dalam tanda kutip yang di Manchester. Tapi ada satu cocok logi selain yang cocok logi kemarin yang Hmm. kamu sebutin, pemain Kroasia, dan entah kenapa gitu ya, kayaknya Pep Hmm. Guardiola overthinking gitu loh. Ah. Dia kayaknya tahu kalau City itu nggak bakal juara nanti ini di Champions League ini, dan dia sudah mempersiapkan diri untuk musim depan final UCL. Makanya dia ngincer Mateo Kovacic. Iya. Jadi, jadi kayaknya entah kenapa, mungkin Pep dengar atau apa gitu. Hmm. Harus ada Kroasia, entah nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba Mateo Kovacic diperbolehkan untuk bicara dengan Pep Guardiola. Hmm. Itu pertama, cocok logi pertama yang selain dua kemarin itu yang teori telur, teori Kroasia. Ada satu lagi yang baru muncul nih semalam Hmm. di yang nge-tweet itu si Italian Football TV. Nggak tahu kamu sudah lihat Hmm. atau enggak. Belum kayaknya. Terakhir kali West Ham menjuarai trofi Europe di trofi Hmm. Eropa itu Hmm. 1964-65. Di Hmm. tahun yang sama Inter juara Eropa. Jadi sebenarnya Eh, jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau Kayaknya misalnya kita semesta semesta menguntungkan Inter Milan ya. iya iya kalau misalnya aku merasa aku pribadi tuh merasa ini hal yang lucu gitu loh, karena Eh, semuanya itu kayak align gitu loh, membentuk hmm. suatu apa namanya, eh, bentuk kayak bubble gitu yang Hmm. sudah kelihatan gitu hilalnya. Pertama Hmm. yang teori itu, yang teori telur, terus teori pemain Kroasia, terus Pep Guardiola ngincer Mateo Kovacic, ketiga, Hmm. terus pada saat minggu lalu pada saat City resmi masuk final gitu, setelah itu aku diingetin sama Facebook Hmm. foto pada saat aku wisuda dengan fans Inter Milan yang bajunya Campione de Europa 2010. Terus yang terbaru West Ham. Hmm. Aku mau menegasikan eh, fakta-fakta yang aneh bin ajaib itu kok kayaknya juga nggak bisa gitu. Agak sulit gitu ya. Agak agak sulit gitu. Aku takutnya Inter nanti ini, Eh. Inter Inter lawan City ini nanti jadi seperti Munchen Inter, si Lakaka Hmm. sama Martinez itu jadi Milito Eto'o in disguise. Nah, memang kalau misalnya kita mau lihat dari sisi misalnya fans United keinginannya siapa yang juara gitu kan. Iya. Aku pun misalnya dari sisi setelah United kalah di final FA lawan City itu, wah nggak boleh terjadi nih treble nih kan. Nggak, nggak boleh terjadi treble nih. Ah, tapi gini, aku kayak susah menemukan jalan gimana Inter bisa mengalahkan City. City gitu. Oke, oke. Eh, dari sisi permainan gitu kan. Nah, apalagi Pep ini punya waktu hampir 2 minggu, 3 minggu untuk mempersiapkan timnya. Hmm. Karena kan selain dari yang tadi teori, teori-teori yang tadi itu, ada teori satu lagi yang memihak ke Inter Milan, Apa itu? Aku, yaitu aku apa itu? Apa itu? yaitu teori 352. Pep Oke, itu aku nggak tahu itu. selalu Aku nggak tahu itu. selalu kalah minimal kesulitan pada saat lawan tim yang Mid punya block. filosofi 352. Hmm, Nah,
mau makan ada misalnya nih musim depan nih ada gambaran nih kan kan Luton Town ini ada masuk nih ke promosi kan. Nah, Jadi pada saat nanti Luton Town lawan ketemu Spurs, iya. itu Luton Town menang tuh 1-0. Mm-mm. Luton Town ketemu sama Manchester City, Mm-mm. Luton Town kalah tuh 6-0. Pada Oke. saat Manchester City ketemu Spurs, menang tuh Spurs 1-0. Nah, eh, walaupun misalnya sudah bukan Antonio Conte gitu, tapi yang tim yang punya anu originalnya itu menganut 3-5-2 dengan formasi 3 back di zamannya Chelsea lawan City final final 2020-2021 semua orang Iya, juga mengunggulkan Manchester City Manchester kan. City, iya. Apalagi itu menjadi musim perdananya Thomas Tuchel tuh. Tuchel. Ya, dan cuma Nah, 6 bulan waktu itu. iya, sebentar Iya. kan. Kemudian Mm-mm. dia masih menggunakan formasi 3 back tuh, 3-4-3 Formasinya gitu. Conte ya. Formasinya Nah, Conte atau Lampard ya, itulah pokoknya. terus Terus jadi teori formasi 3 back ini ini juga berpihak ke Inter juga gitu kan. Tapi situ tadi aku pikirkan salahnya Pep punya waktu yang cukup banyak nih untuk mengantisipasi inilah gitu kan. Gimana mm. dia pengalamannya lawan Conte bisa kalah lawan Spurs hanya dengan satu serangan selesai Manchester City gitu kan. Di final sepenting itu yang lawan Chelsea harusnya itu saatnya Pep juara ternyata kalah gitu. Nah, aku aku memang setelah FA tadi kemarin itu nggak rela gitu kalau City juara. Walaupun tapi itu tadi aku nggak ngelihat Inter bisa mengalahkan City gitu. Jadi Hmm. eh, yang di pot kita sebelumnya aku bilang tak apa-apa City juara treble gitu kan Iya. sebagai hadiah karena sudah mengagalkan Arsenal juara Iya, Liga juara. Inggris gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi itulah memang realistisnya itu kalau aku ngelihat di teori West Ham Hmm. itu udah terlalu jauh di 50 tahun 58 tahun sebelumnya kalau nggak salah Iya. itu akhirnya Mm-mm. West Ham juara gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya pun Inter juara dengan performa mereka sejauh ini di Champions League, Mm-mm. eh, memang kalau misalnya dilihat pertandingan seperti final ini, pragmatisme itu nanti mungkin akan kelihatan gitu kan. Mm. Kita nggak tahu apakah Inter bakalan bisa bermain agresif seperti pada saat lawan Milan kemarin di semifinal. Mm-mm. Karena aku bisa bilang agresif, skornya nggak ketat gitu. Agregatnya 3-0 eh, dengan keunggulan Inter Milan itu suatu permainan yang terbuka aku ngelihatnya gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. faktor lain yang aku bisa selain dari semesta mendukung Inter Milan, yang bisa mendukung yang bisa mendukung City itu cuma satu kalau aku ngelihat. Siapa? Simone Inzaghi itu ya, dibanding pengalaman dengan Pep, Pep lebih unggul gitu. Dia lebih Oke. punya sosok mastermind di belakang tim itu. Pep mungkin sudah akan bisa membaca nih punya beberapa sistem nanti di pertandingan nanti kan. Mm. Sedangkan mungkin seorang Simone Inzaghi praktis mengandalkan dengan kalau misalnya mid blocknya gagal ya low block gitu kan bertahan total sampai 120 menit kemudian ditentukan dengan tendangan di penalti gitu kan kesempatan terakhir. Jadi Mm. eh, kalau misalnya ditanya dari sisi fans United ya janganlah treble gitu. Kalau bisa janganlah gitu. Oke, Minta oke, ampun, minta ampun gitu oke, kan. oke. Walaupun kita yang di Indonesia ini nggak bakalan terlalu berimpact sih mau dia treble dibandingkan dengan 99. Kita juga tahun 99 sudah 24 tahun silam itu Ya. udah kayaknya sudah lupa lah itu apa yang terjadi kan. Mm-mm. Jadi walaupun misalnya tetap City bisa treble, menurutku sih oke-oke aja sih gitu. Mm. Nggak masalah karena sebagai fans Liga Inggris juga ini supaya supaya menaikkan anu juga di di kompetisi Eropa gitu kan. Mm. Inter
Kalau kamu bilang tadi Lukaku dan Lautaro Martinez itu Diego Milito dan Samuel Eto'o in disguise, Hmm. ya cocok juga memang kan gitu kan. Pada saat pada saat 2010 Inter lawan Bayern Munchen juga kayaknya kemungkinan besar kebanyakan juga mayoritas yang mengunggulkan Bayern Munchen gitu kan. Apalagi mainnya eh, itu yang mainnya di Allianz Arena bukan sih di di Bukan kandangnya kayaknya. di kandangnya Munchen kalau nggak salah itu. Kan pernah itu final. Oh, itu lawan Chelsea ding, Chelsea Munchen tuh iya, yang kalah. iya, Yang yang lawan satu Chelsea sama, kalah yang yang gol satu Drogba sama. tuh. Iya. Iya. Heeh. Jadi nanti sih semoga pertandingannya lebih seru dari Conference League tadi malam karena kalau konferensi tadi malam sih lumayan berhati-hati sih kedua tim kan nggak ada Heeh. kapan mulai ada satu gol baru tuh bocor tuh golnya Iya, kan. iya, iya, Nah, iya, iya, betul, 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 betul. nah, tinggal menunggu nih seperti yang ku bilang si robot Erling Haaland Hmm. di semifinal dua semifinal baterainya belum dipasang tuh. Hmm. Nggak ada dia cetak gol dia kan. Hmm. Nah, malah Julian Alvarez nanti nggak tahu nih kira-kira dia kalau menghadapi tipikal back Itali, Acerbi, kemudian siapa lagi The Bastoni, Vrij, Bastoni Bastoni, juga. Hmm. eh, tiga back Dumfries. jangkung semua nih kan di kota penalti kira-kira Hmm. nggak tahu nih kira-kira gimana nanti Erling Haaland dan Pep untuk mengakali ini. Ngomongin ya, ngomongin Halan ya. Itu kan tadi semifinal. Kamu nggak nonton final FA? Nonton sih gitu. Kayak anak Cuma hilang loh Erling Haaland itu. tapi memang aku ngeliat faktor main di Wembley. Wembley itu Ah, gak mudah. ya Apa ya? memang, memang. Kita ngelihat proses golnya De Gea itu pun De Gea itu kayak itu gawang kayak besar banget tuh gawang. Iya, 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 Ya iya, kan? iya. Kayak nggak bisa anu. Jadi Hmm. memang Erling Haaland kalau misalnya dibilang kurang anu nggak sejago yang diomongin orang, Jago, jago, tapi jago. tapi itulah nanti tinggal nunggu aja nih kira-kira gimana dari KDB ke Haaland tinggal di Hmm. eh apa diterupas lah apa atau gimana atau Hmm. malah coba mau dipermainkan seperti pada saat City lawan Madrid kemarin gitu kan. Hmm. Eh ya nggak menutup kemungkinan. Aku masih tetap masih optimis kalau City itu bakalan menang besar. Gini ya. Salah satu karakteristik ular itu Eh, selain berbisa, dia eh, meliuk-liuk. Itu ada aja celahnya. nah itu dia masalahnya. Aduh, aduh. Main di main di Turki Main di Turki. harusnya sih lebih anu fans Inter ya karena ada Calhanoglu di sana kan Ya. secara Iya, atmosfer kan. iya. Nah, cuman ya selama selama ada satu tim yang dilatih seorang Pep, aku mulai belajar nggak mau anu menurunkan atau ekspektasinya rendah ke tim yang Ekspektasinya dilatih rendah. Pep Oke. gitu. Karena Hmm. akan selalu salah gitu. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Jadi tinggal misalnya di akhir pekan nanti ini menjadi salah satu pertandingan yang menarik karena dari beberapa pembahasan karakter dua tim ini kan berbeda itu. Baik Iya. dari segi pemilihan formasi, Heeh. gaya bermainnya, kemudian dua Betul. pelatihnya gitu kan. Mm-mm. Ah, masih ada satu lagi ini cuma info lewat aja. Eh, Jelang pertandingan final ini ada fans Inter datang ke stadion pas tempat latihannya Inter, terus Acerbi lewat gitu kan, terus Eh, dihadang, terus dikasih jala itu loh yang dipakai buat nangkap kecebong, iya iya katanya iya. ini jala untuk nangkap halan. Aduh, aduh. Backnya Inter itu kan yang punya kecepatan tuh mungkin Bastoni aja yang Bastoni, tiga backnya ya. Bastoni. Mm-mm.
I- Nah, head to head, eh, head to head antar pemain nih. Siapa yang kamu lebih nantikan gitu? Jack Grealish, Dumfries, hmm, Bernardo Silva, siapa itu yang back kirinya, wing Di backnya Marco. Inter? Di Marco, Hmm, Barella, KDB, atau hmm, Brojo KDB gitu, eh, atau Lautaro Lakaka versus Akanji Johnston Diaz. yang paling menarik mungkin nanti kayak yang yang lagi dianukan sama fans City ini kan seorang Jack Grealish yang Oh dibilang ya, pada akhirnya orang nggak melihat lagi berapa membicarakan price tag-nya bandrolnya. gitu kan. Walaupun sebenarnya aku ngelihatnya eh, nggak yang impact-nya Expected. itu nggak Iya. apa yang dilakukan seorang Bernardo Silva malah gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kita kita masih bicara masalah Bernardo Silva, Jack Grealish, kita sampai lupa ada Riyad Mahrez gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Yang eh, bisa tiba-tiba nanti dimainkan seorang Pep di kanan menggantikan Bernardo Silva kemudian punya set piece yang bagus juga pada saat tendangan bebas gitu. Mm-mm. Kalau dari head to head yang paling menarik aku ngelihatnya Brozovic dengan Rodri ya. Kira-kira Mm. siapa nanti yang bisa berhasil menjaga keseimbangan tim gitu. Mm-mm. Kalau Rodri yang selama ini kita tahu kan memang dia punya sosok Gundogan atau Bernardo Silva yang mau ke tengah membantu dia kan. Mm-mm. Brozovic itu kalau misalnya dilihat di tengah dia juga punya dua tandem juga Barella sama Calhanoglu yang biasa di Ya. kanan kirinya dia gitu. Nah, Ah. kalau misalnya ngelihat dari tipikal permainan yang City bisa bermain dari sayap, bisa dari tengah ada KDB, Mm-mm. Inter sisi kelemahannya mungkin yang bisa nanti dieksploitasi atau dikuasai City itu di tengah karena praktis yang selama ini aku lihat juga dari Di Marco atau Dumfries saja yang pola Yang penyerangannya eksplosif. Iya, iya. eh, Inter. Inter kan. Mm. Mm-mm. Eh, Seperti pertandingan lawan Atalanta atau lawan apa kemarin Inter itu skemanya itu sama seperti yang aku bilang dulu pas zamannya ada Hakimi. Kalau Mm-mm. Lukaku dengan Lautaro Martinez lagi talk pasti skemanya sama. Bola Mm. dipantul ke Mm-mm. Lukaku jadi Mm-mm. pemantul, finishing si Lautaro Martinez. kan. Iya, iya, Nah, iya. tapi orang mungkin akan berpikir Pep punya punya plan khusus nanti untuk bagaimana mematikan dua Dumfries. striker ini, Oh, udah oke. eh Mm. Lukaku sama Lautaro. Tapi Mm. yang sepanjang kita tahu Pep nggak pernah kayaknya punya skema yang kayak yang diterapkan Sir Alex ke Jisung Park Jisung Park. jaga Pirlo gitu kan. Betul, Kayak betul, jarang betul. City main man to man marking yang ada yang Iya. satu ditugaskan untuk dirty job gitu lah. Mm. Pasti tetap mengandalkan kolektivitas antar pemain City dan individualnya yang diterapkan. Kemungkinan besar malah Inter bakalan lebih bermain Man to man. main aman sih malah. Nah, aku Hmm. ngelihatnya kan main aman dia gimana menjaga jangan sampai nih misalnya City terlalu lama bermain di sepertiga pertahanan dari Inter Milan gitu kan. Kalau Mm. misalnya eh, kondisinya kayak gitu misalnya didominasi City, dulu City belum ada opsi untuk bermain long ball. Ya, Sekarang sudah ada gitu sudah kan. ada. Mm. Nah, ada yang orang bilang City pada saat kemarin menang lawan United padahal permainannya nggak oke, ya memang itulah tanda-tandanya tim yang lagi bagus-bagusnya gimana pun permainannya tetap aja bisa memenangkan hasil Hmm. pertandingan kan. Mm. Nah, sekarang kita tinggal ngelihat kira-kira Inter bisa memanfaatkan kuda hitamnya nggak? Karena ya Inter sekarang kuda hitam kan. Kalau misalnya Mm. memang dia bisa melihat itu nggak mau meladeni gaya permainan City atau misalnya dia ngelihat apa yang diterapkan Ten Hag kemarin, high press kan. Mm. Dia nggak mau kasih pemain City terlalu lama pegang bola gitu. Iya. Mm. Walaupun misalnya pemain United nggak lama juga pegang bola karena ball position tetap juga City yang menang gitu kan. Tapi
jangan kasih pemain City waktu lama untuk berpikir kemana ini bola harus dirilis Betul, kan. betul. Nah, jadi kalau misalnya dari head to head, Hmm, semua sih hampir seimbang ya. Cuman hmm, tinggal kita lihat dari gaya permainannya. Kalau City kayak kemarin mulai nih memanfaatkan seorang Jack Grealish, Bernardo Silva di sisi sayap bisa masuk ke tengah gitu ya. hmm, Aku ngelihat head to headnya yang lebih menarik itu di tengah ini. Kira-kira Rodri dan Brozovic ini bisa menjaga keseimbangan atau enggak gitu. hmm. Kalau aku melihatnya ini, eh, apakah nanti Simone Inzaghi ini akan mengutilisasi peran Barella sebagai dirty job dan membayangi Kevin De Bruyne kemanapun dia Nah, pergi gitu. Itu sih yang sebenarnya. paling mungkin melakukan yang kayak gitu Inter ke City ya Iya, Inter ke istilahnya. City memang. Iya. Kayaknya 1 minggu sebelum final ini sudah didoktrin tuh semua pemain Inter. Catenaccio, Catenaccio, Catenaccio. Tapi itu dia masalahnya. Kalau di Inter melakukan man to man marking ke salah satu pemain itu, City nggak ada pemain yang dominan, hanya satu aja sumber dari permainan kan. Mm-mm. Kalau misalnya hanya KDB masih ada kok yang lain. Gundogan tiba-tiba kayak kemarin tuh 2 gol ya Iya, lawan iya, 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 United gitu kan. United. Bernardo Silva ada, tiba-tiba nanti Mm. masuk lagi Julian Alvarez gitu kan. Phil Foden Mm. masih ada juga gitu kan. Jadi Iya, aku lupa sama Phil Foden. kalau misalnya memang man to man marking mau nanti diterapkan pasukannya Simone Inzaghi, semua strategi kayaknya terlalu riskan sih kalau mau diambil. Cuman Hmm, memang namanya pertandingan final pasti harus berjudi sih. iya, iya, iya. Aku berharapnya itu. Aku entah kenapa, cuma feeling aja sih. Tapi akan lebih baik kalau itu betul-betul terrealisasi gitu. Nicolo Barella jadi dirty Ya job-nya ya. Simone Inzaghi gitu. Inzaghi. Iya. Jadi prediksimu masih City menang besar ya? 60-40 lah. 60-40 ya, oke. A- Aku masih tetap berpegang teguh pada si ular. Iya, jadi nggak menutup kemungkinan juga peristiwa final 2020-2021 Chelsea City itu terjadi gitu tiba-tiba. Hmm. Chelsea tahu-tahu menang 1-0 gitu loh, golnya kayak Havertz gitu kan. Siapa tahu yang kejadian. Tapi bisa juga kita lihat dari histori Liverpool Tottenham. Tottenham yang sama sekali nggak diunggulkan Oh, ya empat akhirnya satu. Liverpool menang mudah gitu kan. Hmm. Jadi se- semua kemungkinan masih bisa terjadi. Yang jelas kalau misalnya aku selalu beranggapan semoga partai partai final itu tidak ada diwarnai kartu merah supaya siapapun yang menang tetap bisa kita nikmatin berimbang dia permainannya. Betul, betul, betul. Oke, that's a wrap. Sisa 2-3 hari lagi sampai kita ke Ya, gongnya musim 2022-2023. Oke, sepertinya itu hmm. preview final UCL. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, Midian. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you, bye Thank you. bye. Mari kita Warzone. Aduh.